Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Azahra. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan struktur dan sistem organisasi. Langsung saja saya akan menyebutkan latar belakang struktur dan sistem organisasi. Struktur dan sistem organisasi berperan penting dalam pencapaian tujuan. Bisa diartikan pekerjaan dalam bentuk apapun, jika tersistem itu akan mencapai target yang akan dituju. Struktur juga mengatur pembagian kerja dan koordinasi. Untuk sistem itu mencakup dengan prosedur pekerjaan yang akan memudahkan para pekerja untuk mencapai tujuan target yang dituju. Untuk selanjutnya, rumusan masalah apa yang akan kita jelaskan, yaitu pengertian struktur dan sistem organisasi. Dan selanjutnya, faktor penentu apa dalam struktur dan sistem organisasi. Kita akan jelaskan di slide berikutnya. Tujuan pembahasan ini itu untuk memahami definisi struktur dan sistem organisasi dan mengetahui faktor-faktor penentu dalam struktur dan sistem organisasi, mengenal ragam struktur dan sistem organisasi. Struktur organisasi pasti memiliki definisi dan fungsi. Untuk definisi struktur organisasi itu mencakup susunan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Untuk fungsi utamanya yaitu chain of command, span of control, and centralization atau pengambilan keputusan. Lalu untuk jenis-jenis struktur organisasi yaitu fungsional berdasarkan dengan keahlian si pekerja. Untuk divisional berdasarkan produk dan wilayah. Untuk matriks, kombinasi fungsi dan proyek. Lini sederhana dan vertikal. Lini dan staff, ada ahli pendukung. Komite, keputusan kolektif. Untuk manfaat struktur organisasi itu agar memperjelas hubungan kerja dan tugas dan penempatan karyawan sesuai keahlian, meningkatkan efisiensi dan koordinasi. Selanjutnya, untuk sistem organisasi juga pasti memiliki definisi dan ciri-ciri. Untuk definisi sistem organisasi itu sistem yang mengatur proses kerja, sumber daya manusia, komunikasi, dan keputusan. Untuk ciri-cirinya yaitu ada norma dan aturan, kerjasama dan timbal balik, fokus pada tujuan bersama. Lalu manfaat apa sih sistem organisasi? Kita akan mendapatkan manfaat efisiensi dan stabilitas kerja, keselarasan antar bagian, komunikasi dan keputusan lebih baik, dan mendapatkan fleksibel terhadap perubahan. Untuk selanjutnya, komponen sistem organisasi. Struktur organisasi, SDM, atau bisa kita sebutkan sumber daya manusia, proses dan prosedur, teknologi dan informasi, budaya organisasi, tujuan dan strategi, dan lingkungan eksternal. Untuk kesimpulannya, struktur memiliki peran dan tanggung jawab agar pekerjaan terstruktur dengan baik dan juga akan memudahkan target yang akan dituju. Untuk sistem, mekanisme kerja harian bisa diartikan juga sebagai prosedur atau tata cara yang dilakukan secara rutin setiap hari dalam menjalankan tugas atau pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab, peran, dan fungsi masing-masing. Lalu perancangan yang tepat mendukung efisiensi, komunikasi, dan akan mencapai tujuan atau target yang dituju. Sekian untuk presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.